Konbanwa minasan, kita akan menjelaskan bunkei yang telah dipelajari tanggal 22 September 2025. Di sini ada yang pertama bunkei te okimas yang artinya dahulu. Te okimas di sini itu termasuk grup 1 ya minasan. Nah, Teokimas itu biasanya tuh kayak dipersingkat tuh oleh orang Jepangnya. Misalkan perubahan kamus ya, te oku jadinya toku. Contohnya tabe toku, makan dulu gitu. Terus yang kedua ada perubahan yang kayak ajakan gitu teokimasnya itu. Jadi yang awalnya te oki masyo jadi te oko. Nah, te oko ini dirubah lagi jadi toko. Contohnya itu kayak misalkan gampangnya aja ya, tabe toko, ayo gitu makan dulu gitu. Misalkan kita kayak ngajak temen gitu ya, di sana tuh di versi gaulnya itu tabe toko gitu, ayo makan dulu gitu ya. Selanjutnya bunkei selanjutnya ada tekimas. Tekimas tuh ada 4 macam ya minasang, tapi kita akan jelasin satu per satu terlebih dahulu. Tekimas yang pertama itu pergi untuk kembali. Contohnya tuh kayak misalkan kita mau beli apa gitu, tapi bakal kembali ke tempat yang semula gitu. Misalkan kita di rumah nih, mau beli minuman gitu, terus bilang ke keluarga kita gitu, mau beli minuman dulu, bilangnya tuh di toko ya beli minumannya, mise de nomimono katte kimas. Saya tuh mau pergi untuk kembali membeli minuman di toko gitu. Jadi pasti kembali gitu kalau ada tekimasnya, kayak untuk memastikan ya minasang. Terus yang tekimas yang kedua itu ada mulai menjadi. Jadi contohnya tuh kayak misalkan kita ngelihat awan sebelumnya tuh mendung, terus ada rintik-rintik, hujan, jadi kayak mulai menjadi hujan gitu. Jadi ame ga futte kimas. Nah, ini juga kan bisa pakai narimas tuh minasang. Nah, narimas itu biasanya kayak kata sifat, terus kata benda. Biasanya tuh ditemukannya tuh di kata sifat dan kata benda. Kata sifat dan kata benda itu jarang banget ketemu di tekimas yang mulai menjadi. Lanjut ke tekimas yang ketiga, kegiatan dari luar. Kegiatan dari luar ini maksudnya tuh kayak misalkan ada sebuah kelompok gitu, dia tuh kayak lagi gosip, terus lihat-lihat foto atau lihat-lihat apa. Nah, ada temennya nih nyetuk, foto ini tuh dapat dari mana gitu. Terus dijawab sama si yang punya fotonya tuh, kono shashin wa nihon de torare tekimas.
foto ini diambil di Jepang gitu. Jadi ngambilnya tuh berarti ini masta ya minasang. Masta karena telah diambilnya tuh di Jepang. Foto ini telah diambil di Jepang. Jadi dia ngejelasin tuh bahwa kegiatan foto tersebut tuh ada di Jepang gitu. Nah, terus yang tekimas keempat, datang dengan. Contohnya tuh misalkan kita kayak mau sesuatu tapi minta orang lain gitu yang bawain ya. Contohnya ya, kayak misalkan tolong bawain cemilan buat saya gitu ya. Jadi okashi motte kimasu. Kimasnya itu kan karena kita minta tolong jadi kite kudasai. Nah, tolong datang dengan membawa cemilan gitu. Terus bunke yang selanjutnya ada yaitu ada nani-nani mas haji memas, terus ada mas juga kata kerja mas, terus dasi mas yang artinya mulai. Nah, mas di sini hilang ya minasang. Jadi kayak contohnya itu contohnya sukudai now si haji me mas. Jadi contohnya kayak sukudai now si haji me mas, mulai mengoreksi pekerjaan rumah. Atau haji me masnya bisa diganti dasimas karena fungsinya sama ya minasang. Dasimas dan haji me mas ini fungsinya sama, yaitu mulai. Jadi bisa digunakan yang manapun ya. Nausi kan dari kata nausimas, masnya hilang, terus langsung ditambahin haji me mas atau dasimas. Oke, selanjutnya bunke yoni narimas. Yoni narimas itu sebelum yoni narimas adalah jisokei. Jisokei itu berarti perubahan kamus. Contohnya ada kesiki kaku yoni narimas. Kesiki kan kaku yoni narimas. Kayak baru mau mulai menjadi menggambar atau melukis pemandangan. Terus kalau yang bentuk kanoke itu kita rubah bentuk kanoke itu bentuk bisa ya minasang, terus diganti jiso. Nah, contohnya kita ambil yang kayak di atas ya. Kesiki ga kakeru yoni narimas. Artinya mulai bisa menjadi atau mulai menjadi bisa melukis pemandangan. Jadi awalnya tuh belum bisa, tapi akhirnya tuh udah bisa gitu ya minasang. Terus karena ini udah bisa ya,
Berarti di sini bukan mas ya minasang, tapi masta. Oke, selanjutnya bunkei. Te ikimas. Te ikimas yang pertama itu ada pergi dengan. Jadi contohnya kayak omyage o motte ikimas, pergi dengan membawa oleh-oleh. Jadi kita tuh kayak perginya tuh dengan membawa oleh-oleh gitu ya. O mi yage o motte ikimasu. Terus yang kedua ada te ikimasu yang akan memulai atau lagi berproses gitu ya. Akan memulai atau lagi proses. Ini tuh bukan artinya akan memulai atau lagi proses ya artinya, tapi tuh kayak dalam keadaan lagi berproses. Contohnya kayak misalkan lagi proses pengambilan foto contohnya ya. Jadi misalkan contoh pengambilan foto yaitu shashin o totte imasu. Shashin o totte imasu. Ikimasu. Nah, jadi ini tuh bukan artinya akan memulai mengambil foto, bukan, tapi sedang atau lagi proses pengambilan foto gitu. Jadi misalkan contohnya shashin o tottekimasu gitu. Tottekimasu gitu ya. Lanjut yang te ikimasu ketiga, yaitu akan terus atau tetap. Akan terus atau tetap ini juga kayak bisa juga kayak yang nani-nani mas terus suzu kemas. Gunaannya sama minasang. Jadi kita neranginnya langsung ya. Nah, maghrib dulu minasang. Selanjutnya ada te ikimas. Te ikimas itu selanjutnya te ikimas yang akan terus atau tetap ya. Nah, akan terus atau tetap ini sama kayak bunkei yang nani-nani masnya hilang, terus suzuke mas. Ini artinya sama aja ya minasang. Ini artinya sama. Nah, contohnya kayak walaupun hujan gitu ya, tetap aja gitu pengen mangkat sekolah korennya. Contohnya ame ga futte mo gakko iki kemas. Kayak walaupun turun hujan akan tetap pergi ke sekolah. Nah, kalau misalkan ikimasnya kayak misalkan setiap hari gitu akan terus belajar gitu. Contohnya
Atau misalkan amega aja ya, biar gampang ngertinya. Amega futte mo benkyou shite ikimasu. Walaupun turun hujan, akan tetap belajar ke sekolah gitu. Nah, ditulis ya. Ame ga futte mo gakko benkyou shite ikimasu. Nah, walaupun hujannya turun, akan terus atau tetap belajar ke sekolah gitu. Jadi fungsinya sama ya kayak suzukemas. Jadi terserah mau pakai yang tekimas atau suzukemas. Terus bunke selanjutnya ada kuremas, nani kuremas, terus nani kudasaimasu. Nah, di sini tuh ada syarat-syaratnya ya minasan. Syarat yang pertama itu kuremas itu kayak misalkan contohnya saya ya. Saya yang menerima. Terus yang kedua keluarga si pembicara atau keluarga sayanya gitu, yang saya yang bicara jadi keluarga saya gitu ya. Contohnya yang kuremas, Tanaka-san wa imoto ni ningyou o kuremashita. Saudara Tanaka memberi boneka kepada adik perempuan saya. Nah, imoto di sini sudah kayak termasuk saya ya. Jadi boleh ditambahkan watashi, boleh tidak. Tapi untuk menghemat ruang dan waktu, kita singkat aja ya, langsung imoto. Terus yang kedua contoh kudasaimasu. Bucho wa imoto ni ningyou o kudasaimasu. Kepala bagian memberi boneka kepada adik perempuan saya. Nah, perbedaan kudasaimasu sama kuremashita itu sudah terlihat dari sini ya minasan. Nih. Kalau kudasaimasu itu untuk orang yang lebih tua, terus mempunyai jabatan atau lebih tinggi dari kita, terus orang yang terhormat kayak tamu, terus apalagi intinya yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari kita. Sedangkan yang kuremas ini untuk yang seumuran, di bawah kita gitu ya, adik kita, teman kita gitu. Oke, bunke yang selanjutnya ada te kuremas dan te kudasaimasu. Syaratnya masih berlaku ya kayak yang tadi dijelaskan. Contoh te kuremas, kita contoh satu aja ya, biar langsung ke bunke selanjutnya. Kita ambil yang te kudasaimasu. Bucho wa watashi ni, contohnya watashi ni aja deh. Okane o kashi te kudasai mas. Kepala bagian
meminjamkan uang kepada saya. Jadi sayanya tuh lagi bokek misalkan ya. Jadi kepala bagiannya tuh minjemin saya uang gitu. Terus bunke yang selanjutnya ada nani-nani kure atau nani-nani kudasai. Di sini artinya beri saya. Tapi bukan tolong ya, soalnya tidak ada kata te, nanti dijelasin bunke selanjutnya. Contohnya, misalkan kita lagi di konbini ya, berikan saya apa ya? Yes, bento atau okashi deh, cemilan. Bento aja deh, bento oh kudasai. Beri saya bento atau makanan ya, makanan kan, atau bekal. Beri saya bekal gitu. Makanan yang itu tuh bento, pasti kalian tahu kan. Kalau kurenya ya sama aja gitu. Berikan saya sayur misalkan. Yasai o kure gitu. Terus ada lagi yang nani-nani te kure atau nani-nani te kudasai. Ini baru artinya tolong. Contohnya, misalkan kita tuh pulpennya jatuh gitu ya, jadi minta tolong ke teman sebelahnya. Isu no shita ni borupen o totte kudasai. Tolong ambilkan pulpen di bawah kursi. Karena di sini nggak muat, jadi kita sebutin aja ya. Apa tadi? Isu no shita ni borupen o totte kudasai. Tolong ambilkan pulpen di bawah kursi. Oke, bunke selanjutnya. Ada yarimas, agemas, dan sasi agemas. Ini tuh kayak memiliki arti memberi. Emang artinya memberi sih. Kayak kepada orang lain, memberi kepada orang lain ya. Orang lain. Terus saudara ke saudara bisa, ini pakai ini juga bisa. Saudara. Terus pembicaranya yang memberi juga bisa. Contoh satu ya. Karena di sini ada 3, kita ambil satu aja contohnya ya. Watashi wa haha ni denwa. Karena ini haha, maka kita ngambilnya yang paling sopan, yaitu sasi agemas. Sasi agemas. Saya memberi telepon kepada ibu. Jadi kegunaan ini untuk artinya memberi. Dan ini di sini artinya kepada ya. Saya memberi telepon kepada ibu, menghadiahkan misalkan ya. Terus bunke yang selanjutnya ada te yarimas, te agemas, te sasi agemas, yang artinya tuh mau nani-nani kan. Contohnya satu aja ya minasang.
Em, contohnya apa ini? Bunke selanjutnya ada T Yarimas, T Agemas, T Sasi Agemas, yang artinya titik-titikkan. Contohnya, Watashi wa imoto ni pa so kon pasokong o ka te agemas. Saya membelikan laptop untuk adik perempuan. Jadi di sini kayak contohnya intinya apakan gitu ya, kita yang memberi gitu. Memberi sifatnya itu kayak membelikan atau apa, memberikan si ni-nya ini ya. Ni-nya di sini tuh kepada boleh, terus untuk juga boleh, terserah nyambungnya gitu ya. Terus bunke yang selanjutnya ada menerima, yaitu moraimas, nani-nani moraimas atau nani-nani itadakimasu, yang artinya menerima. Gampang lah ya. Contohnya kayak watashi wa watashi aja biar gampang dan biar kalian juga cepat ngerti. Watashi wa sensei ni hong o itadakimasu. Kenapa kita memakai itadakimasu? Karena yang memberi itu adalah sensei, yang notabene itu lebih tinggi daripada kita. Saya menerima buku dari sensei atau guru. Nah, dari ini bisa juga menggunakan kara ya minasang. Di sini darinya bisa menggunakan kara. Jadi boleh watashi wa sensei kara hong o itadakimasu gitu. Terus lanjut bunke selanjutnya ada te moraimasu dan te itadakimasu. Nah, di sini artinya tuh di nani-nani kan. Contohnya watashi wa lagi ya. Watashi wa sensei ni eigo o oshiete itadakimasu. Saya diajarkan bahasa Jepang oleh sensei. Di sini olehnya itu tidak boleh pakai kara ya minasang. Kenapa? Karena ketika ni bertemu yang artinya di atau nani-nanikan itu, maka ni-nya di sini itu mutlak adalah oleh. Lanjut ke bentuk mereke.
bentuk mereke itu kayak bentuk perintah ya minasang. Nah, di sini untuk menyingkat waktu, jadi kita jelasin aja. Bentuk mereke itu tidak untuk atasan, juga tidak untuk yang lebih tua. Ini tuh kayak khusus untuk di bawah kita atau yang udah akrab banget gitu sama kita. Nah, kayak contohnya apa ya? Kalau kita lagi marah sama temen gitu, terus kayak ngusir gitu ya, atau apa ya, jangan deh, yang gampang aja. Sekarang kita manggil temen gitu ya, koi koi koi, sini datang datang, sini 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 datang, koi koi datang. Itu contoh mereke. Terus contoh yang nasai. Nasai itu kata kerja masnya hilang diganti nasai. Nah, nasai juga tidak diperkenankan untuk yang jabatannya atau umurnya intinya lebih tinggi daripada kita. Terus juga contohnya kayak kita ke anak kita ya, misalkan benkyo shi nasai gitu, ayo cepat belajar gitu, belajarlah gitu. Terus di sini ada kayak partikel ya, kita selipkan partikel. Kalian jelasin yang ini, kenapa di sini tuh tidak kara tapi harus ni. Oke, yang pertama karena sudah dijelaskan, ni itu dikatakan oleh atau diartikan oleh ketika bertemu yang arti di belakangnya itu ada, misalkan di nani-nani atau di kan, itu sudah pasti ni di sini adalah oleh. Terus oleh yang satu lagi itu ada ga. Gimana cara ngebedain ga partikel yang artinya atau ga yang partikelnya ga yang artinya oleh? Bedainnya itu ketika ga ini bertemu dengan futsu. Apa itu futsu? Futsu itu adalah bentuk biasa. Terus futsunya ini juga tidak boleh sendirian gitu, harus bertemu dengan kata benda lainnya. Nah, ketika ga bertemu dengan futsu terus ada kata bendanya, maka ga di sini artinya itu oleh. Lebih simpelnya sih kayak ga bertemu dengan anak kalimat artinya itu oleh. Contohnya kayak misalkan mobil itu adalah mobil yang dibeli oleh saudara Tanaka, contohnya. Ano kuruma wa kuruma wa Tanaka-san ga kau kuruma des. Nah, ga di sini artinya oleh. Ya, bareng-bareng artiin. Mobil itu adalah, mana ini wa-nya? Kuruma wa. Oh, ini. Mobil itu adalah mobil yang dibeli oleh saudara Tanaka. Oke, sampai di sini selesai. Jadi, ga di sini oleh ya minasang. Dibedakannya dengan apa? Dengan ketika bertemu futsu dan kabe. Kalau tidak bertemu dengan futsu dan kabe, maka ga di sini artinya nya. Oke, terima kasih minasang.